Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwanisa Fitri dari kelas 10 MIPA 1 absen 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, manfaat, dan klasifikasi dari tumbuhan miana. Pengertian dari tumbuhan miana. Miana adalah tanaman yang tidak berkayu. Miana juga memiliki aroma yang sedap yang berasal dari kelenjar atsiri. Miana juga biasa disebut dengan nama jewer kotok. Cara reproduksinya dengan cara stek batang atau vegetatif dan dari biji atau generatif. Dan ini adalah klasifikasi dari tanamannya. Ciri dari tanaman miana yaitu batangnya tidak berkayu dan lunak. Daunnya umumnya berwarna ungu, bentuknya pun seperti bulat telur dan ujungnya pun runcing. Memiliki bunga juga yang berbentuk menyerupai bibir dan di bagian tengahnya terdapat dua benang sari yang berwarna putih dan putik yang berukuran kecil yang berwarna ungu. Miana juga memiliki buah dan biji. Buahnya itu ada yang bulat dan ada juga yang kotak. Struktur bijinya berukuran kecil, berbentuk pipih dan warnanya mengkilap hitam. Akar dari tumbuhan miana atau tanaman miana ini berakar tunggang. Yang terakhir, manfaat dari tanaman miana ini dapat mengobati diabetes, menyembuhkan batuk, meredakan nyeri pada haid, dan mengatasi bibir pecah-pecah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Febriano Arta Chandra, saya absen 3 ingin menjelaskan tentang tanaman lidah buaya atau nama latinnya adalah aloe vera. Nah, pertama-tama akar dari tumbuhan ini berbentuk serabut. Kemudian daunnya itu ujungnya runcing dan terdapat duri-durinya. Nah, kemudian batangnya itu bersifat monopidal dan juga berbentuk bulat. Nah, tanaman ini juga banyak manfaatnya nih. Contohnya, dia bisa dijadikan minuman sebagai detoksifikasi alami, terus dia juga bisa mengurangi inflamasi, dia juga bisa menjadi penyembuh luka. Nah, cara reproduksinya itu secara vegetatif dengan stek daun dan secara generatif dengan biji. Nah, dan ini tuh tabel klasifikasinya, bisa dilihat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Selamat pagi, siang, atau malam. Nama saya Yogo Guntarekara, kelas 10 nomor 13, dan saya akan menjelaskan tentang tanaman pandan. Pandan adalah tanaman yang hidup secara bergerombol karena tunas-tunasnya tinggal di sekitar induknya. Mempunyai akar yang besar dan tunjang yang digunakan sebagai alat ruang membiarkan vegetatif secara geragi dan generatif menggunakan biji. Batang pandan memiliki percabangan monopodial, daunnya mencabang, mempunyai warna hijau, serta tepi-tepinya bergerigi. Bunganya majemuk dan berbentuk bongol berwarna putih. Buah pandan tersusun dalam karangan berbentuk membulat seperti buah durian. Ini adalah contoh dari daun pandan berwarna hijau dan memanjang serta tepi-tepinya berduri. Ini adalah contoh kecil dari tanaman pandan. Ini adalah klasifikasi dari tanaman pandan. Manfaat dari tanaman pandan: menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan mata, meredakan nyeri sendi, mencegah penyakit jantung, mengatasi insomnia, meningkatkan nafsu makan. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kangkung. Deskripsi kangkung. Batang kangkung yang pertama. Batang kangkung memiliki bentuk tegak lurus dengan sedikit ruang berongga di dalamnya, bulat di pangkal dan mengandung banyak air, mempunyai sistem percabangan yang banyak dan tumbuh menjalar. Sedangkan ciri daun kangkung yaitu melekat pada buku-buku batang, memiliki mata tunas yang nantinya dapat tumbuh sebagai pencabangan baru, meruncing di bagian pangkal dan berwarna hijau tua pada permukaan atas daun serta berwarna hijau muda sedikit pucat pada bagian bawah daun. Dan terakhir, ciri-ciri akar kangkung. Kangkung memiliki jenis akar tunggang serta cabang perakaran yang cukup banyak dan menyebar ke segala arah. Struktur yang kuat, hidup di wilayah berair dan berbiji di kotil. Tumbuhan kangkung berkembang biak secara seksual generatif dengan menggunakan biji maupun aseksual vegetatif menggunakan stek. Manfaat kangkung: 1. Pencegah anemia, pencegah terhadap diabetes, meningkatkan kualitas otak, menjaga kesehatan jantung, mengurangi kolesterol, dan sangat baik untuk mata. Berikut ini klasifikasi tumbuhan kangkung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazaya Alifah Yusria Patuba dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan mangga atau yang nama latinnya adalah Mangifera indica. Mangga sendiri memiliki ciri-ciri seperti memiliki sistem perakaran tunggang, batang berbentuk bulat dan berkayu, daun tunggal tanpa anak dan penumpu daun, bunga majemuk yang setiap tangkainya terdiri dari bunga jantan dan bunga hermaprodit, memiliki jenis buah yang tergolong buah batu, dan memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan jenisnya. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk bulat telur, dan ada yang berbentuk lonjong memanjang. Mangga berkembang biak secara generatif menggunakan bijinya dan dapat berkembang biak secara vegetatif dengan cara cangkok. Berikut adalah klasifikasi tumbuhan mangga. Manfaat mangga yaitu selain pohonnya yang rimbun sehingga bisa menjadi penghasil oksigen dan akarnya yang kuat sehingga bisa mencegah tanah longsor dan erosi, buahnya sendiri juga memiliki banyak manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Dina, absen 36. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman lemon. Yang pertama adalah klasifikasi. Tanaman lemon termasuk kingdom Plantae dengan divisi Magniolphyta, kelas Magniolpsida, ordo Sapindalis, familia Rutaceae, genus Citrus, dan spesies Citrus lemon. Untuk ciri-ciri tanaman lemon yang pertama adalah berakar tunggang karena termasuk tanaman dikotil. Yang kedua, batang berkayu dengan ranting yang cukup panjang, dan kalau bisa kita lihat dari dekat itu batangnya berduri. Untuk daunnya itu bertepi rata dengan pangkal yang meruncing, bentuk lonjong, bersiling, dan termasuk daun tunggal. Untuk bunganya itu biasanya tumbuhnya itu di ketiak daun, bertangkai segitiga, dan termasuk bunga yang majemuk. Buat buahnya itu ada yang bulat ataupun lonjong dengan ujung yang meruncing. Warnanya itu kalau misalkan belum matang itu warna hijau, tapi kalau misalkan sudah matang itu warna kuning. Untuk rasanya sama-sama asam. Dengan perkembangbiakannya, kalau secara generatif itu dengan penyerbukan bunga, kalau vegetatif itu vegetatif buatan dengan cangkok. Untuk manfaatnya sendiri adalah menghidrasi tubuh, sumber vitamin C sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan berat badan, mengurangi kerutan pada kulit, membantu sistem pencernaan tubuh, dan mencegah batu ginjal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renda Ramadan dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman lidah mertua atau yang disebut dengan nama latin Sansevieria. Nah, ini bentuk tanaman lidah mertua. Nah, apa sih ciri-ciri dari tanaman lidah mertua itu? Yang pertama, akarnya. Tanaman lidah mertua memiliki sistem perakaran serabut. Yang kedua, daun. Ciri daun lidah mertua yaitu ujung daun meruncing dan memiliki daun yang tebal. Yang ketiga, batang. Nah, batang ini memiliki rimpang. Yang keempat, bentuk. Lidah mertua memiliki bentuk daun yang panjang dan runcing seperti pedang, dengan kombinasi warna hijau dan garis kuning. Nah, bagaimana sih cara reproduksinya? Cara reproduksinya yaitu secara vegetatif alami dengan rizoma atau akar tinggal. Lalu secara vegetatif buatan dengan stek, dan secara generatif dengan biji. Nah, apa saja manfaat dari lidah mertua itu? Manfaatnya yaitu yang pertama, menyerap polusi udara. Yang kedua, menetralkan bau tak sedap. Yang ketiga, mengatasi sakit kepala. Yang keempat, mengurangi radiasi. Dan yang kelima, menjadikan rambut sehat berkilau. Nah, apa sih klasifikasi dari tanaman lidah mertua ini? Nah, ini tabel klasifikasinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari tanaman lidah mertua ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naradeva, absen 26, dan saya dari kelas 10 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri, klasifikasi, dan manfaat pisang. Yang pertama ada ciri-ciri. Ciri-ciri pohon pisang yaitu akarnya serabut, lalu batangnya tidak berkambium. Yang ketiga ada bentuk tulang daunnya sejajar. Yang keempat tidak terjadi fertilisasi. Yang kelima, reproduksinya vegetatif. Dan yang terakhir, bentuk pohonnya bulat dan silindris berlapis. Yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi pisang yang pertama, kingdomnya dia adalah Plantae. Yang kedua ada divisi, yaitu Magniolphyta. Yang ketiga ada kelas, yaitu dia Liliopsida. Yang keempat dia ada ordo, yaitu Zingoberales. Yang kelima dia ada family, yaitu Musaceae. Yang keenam dia ada genus, yaitu Musa. Dan yang terakhir dia berspesies Musa paradisiaca. Yang ketiga ada manfaat pisang. Pisang merupakan sumber karbohidrat dan vitamin A. Yang kedua, pisang dapat memperlancar metabolisme tubuh. Yang ketiga, pisang juga meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, pisang juga dapat mengatasi anemia. Selain itu, pisang juga dapat menjaga kesehatan ginjal, kesehatan mata, dan kesehatan tulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.